teman-teman kecil yang baik hati, tahukah kamu kebaikan yang dirawat setiap hari bisa tumbuh menjadi sesuatu yang indah? Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang sebuah taman kecil yang menyimpan rahasia keajaiban kebaikan. Yuk, kita mulai cerita dengan judul Taman Rahasia Kebaikan. Nara adalah gadis yang baik. Ia baru pindah seminggu yang lalu dari kota. Di belakang rumah barunya, Nara menemukan sebuah taman kecil yang tampak terlupakan. Rumputnya tinggi dan bunga-bunganya layu. Dedaunan kering berserakan menutupi tanah yang retak. Dan tak ada satupun suara kehidupan terdengar dari sana. Hanya ada kesunyian yang menyedihkan. Kasihan sekali tamannya, gumam Nara sambil berjongkok. Jemarinya dengan lembut menyentuh kelopak bunga mawar yang kering dan rapuh. Ia bisa merasakan kesedihan taman itu. Seolah taman itu sedang menangis tanpa suara. Sebuah tekad kecil tumbuh di dalam hatinya. Sebuah janji tanpa kata untuk mengembalikan kehidupan ke sudut yang terlupakan ini. Setiap sore sepulang sekolah, Nara datang membawa ember air dan peralatan berkebun sederhananya. Ia mencabuti rumput liar dengan sabar, menggemburkan tanah yang keras dengan tangannya sendiri, dan menyiram setiap tanaman dengan penuh perhatian. "Ayo, minum dulu ya," katanya lembut sambil menyiram bibit bunga matahari yang terkulai. "Jangan sedih lagi, aku di sini untuk menemanimu." Meski tangannya kotor terkena tanah dan bajunya basah karena percikan air, Nara tetap tersenyum. Baginya, merawat taman itu bukan sekedar pekerjaan, melainkan sebuah percakapan tulus antara dirinya dan alam. Ia sering berbicara pada bunga-bunga, menceritakan harinya di sekolah, atau menyanyikan lagu-lagu ceria agar mereka tidak merasa kesepian lagi. Suatu hari, ibunya yang melihat kegigihan Nara dari jendela dapur menghampirinya dengan segelas limun dingin. "Nara, kenapa kamu rajin sekali merawat taman itu?" Nara menyeka keringat di dahinya dan menatap ibunya dengan mata berbinar. "Karena kalau dirawat, pasti tamannya senang, Bu. Dan kalau tamannya senang, ia akan membagikan kebahagiaannya kepada semua orang yang melihatnya," jawab Nara dengan polos. Ibunya tersenyum hangat, mengerti bahwa putrinya sedang menanam sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar bunga, yaitu kebaikan. Hari demi hari, taman itu mulai berubah. Keajaiban kecil mulai terjadi. Rumput liar digantikan oleh hamparan rumput hijau yang lembut. Bunga-bunga yang dulu layu kini bermekaran dengan warna-warni yang cerah. Mawar merah, lili putih, dan aster ungu menari-nari ditiup angin sepoi-sepoi. Aroma wangi bunga mulai mengundang kehidupan baru. Kupu-kupu dengan sayap indahnya beterbangan dari satu bunga ke bunga lain. Lebah-lebah berdengung riang mengumpulkan nektar. Dan burung-burung kecil mulai membangun sarang di dahan pohon sambil bernyanyi merdu. "Wah, tamannya cantik sekali, seperti surga kecil," seru seorang tetangga yang kebetulan lewat. Matanya takjub memandang perubahan drastis itu. Kabar tentang taman indah di belakang rumah Nara menyebar dengan cepat. Anak-anak dari lingkungan sekitar yang biasanya hanya bermain di jalanan, kini mulai berdatangan ke taman itu. Mereka berlarian di atas rumput hijau, bermain petak umpet di antara semak bunga, dan tertawa riang di bawah naungan pohon rindang. Suara tawa mereka mengisi udara, membuat taman itu semakin hidup dan penuh kebahagiaan. "Terima kasih ya Nara, sekarang tamannya indah dan kami punya tempat bermain yang asyik," kata mereka dengan gembira. Nara tersenyum bahagia melihat teman-temannya menikmati hasil jerih payahnya. "Aku senang kalau semua bisa ikut bahagia," balasnya tulus. Taman itu telah menjadi pusat kegembiraan bagi semua orang. Suatu pagi, saat matahari terbit dan sinarnya yang keemasan menyentuh bumi,
taman itu tampak berkilau seperti permata. Embun pagi di ujung dedaunan berkilauan, dan udara terasa begitu sejuk, bersih, dan damai. Nara berdiri di tengah taman, memejamkan mata sejenak, dan menghirup dalam-dalam aroma kesegaran. Ia merasakan energi positif yang mengalir dari setiap sudut taman itu. Ia berbisik pelan ke udara. Terima kasih taman, sudah tumbuh bersama kebaikan. Ia merasa taman itu pun membalasnya dengan sebuah pelukan hangat dari angin pagi. Nara pun mengerti, taman itu menjadi istimewa bukan karena sihir atau mantra ajaib, melainkan karena kesabaran, perhatian, dan hati yang tulus. Setiap tetes air yang ia siramkan, setiap rumput liar yang ia cabut, dan setiap kata lembut yang ia bisikan adalah benih kebaikan yang ia tanam. Dan kini, benih-benih itu telah tumbuh menjadi sebuah keajaiban yang nyata. Sebuah taman rahasia yang keindahannya dapat dinikmati oleh semua orang, mengingatkan bahwa setiap perbuatan baik, sekecil apapun, akan selalu mekar menjadi sesuatu yang luar biasa. Dari kisah Nara, kita belajar bahwa kebaikan yang dilakukan dengan sabar akan tumbuh menjadi keindahan. Seperti taman kecil itu, hati yang dirawat dengan kebaikan akan selalu memancarkan kebahagiaan. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa like, tulis komentar, bagikan ke teman-teman, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi cerita penuh kebaikan. Sampai jumpa di kisah indah berikutnya. Dadah!